1, 2, 3, come on. Come on, come on. Kick. Halo kelas 5, kembali lagi kita lanjut materi IPA ya. Kalau tadi udah belajar IPS, sekarang belajar IPA. Nah, silakan buka buku kalian halaman 38. Silakan buka bukunya halaman 38. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Kalau kemarin kita udah belajar tentang pernapasannya, kemudian proses pernapasan sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita mempelajari faktornya yang mempengaruhi pernapasan. Kalau kalian lihat buku kalian yang ada di halaman 38, mari buka bukunya halaman 38. Di sana dikatakan bahwa keadaan normal artinya kita bisa menghirup dan menghembuskan udara itu sebanyak 500 mili. Ya. Tapi ketika kita sedang berolahraga atau setelah berolahraga, kita akan lebih banyak menghirup dan menghembuskan udara itu sebanyak 1.500 mili yang kita lakukan ya saat berolahraga ataupun setelah berolahraga. Nah, ternyata semua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, itulah yang akan kita pelajari ini. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik ya. Faktor yang kedua adalah faktor emosi. Jadi dua faktor inilah yang akan mempengaruhi kita dalam proses pernapasan. Mari kita ulas dan ulik ya. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Maksud dari faktor fisik ini adalah keadaan tubuh kita ya. Pernapasan dipengaruhi oleh faktor fisik yang ada dalam tubuh kita ini, antara lain misalnya umur, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh kita ya. Dimana kalau kita lihat di sini frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi atau masuknya udara dan ekspirasi atau keluarnya udara pada pernapasan kita yang kita lakukan setiap menit. Umumnya kalau pernapasan untuk pernapasan pada anak-anak ya frekuensinya lebih tinggi dibandingkan untuk orang dewasa. Ya, kemudian kalau dari jenis kelamin frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan ya, karena energi yang diperlukan oleh laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan ya. Kemudian untuk suhu tubuh ya, semakin tinggi suhu tubuh seseorang maka semakin banyak energi yang diperlukan, maka oksigen pun akan meningkat ya. Dan sebaliknya. Kemudian kalau untuk posisi tubuh kita saat berdiri ya, frekuensi pernapasan kita itu akan lebih tinggi daripada saat kita berbaring ya. Ini disebabkan karena ketika kita berdiri, otot di dalam tubuh kita akan lebih sering mengalami kontraksi sehingga memerlukan oksigen lebih banyak. Makanya kita kemarin udah belajar ya tentang otot saat kita melakukan sesuatu jelas akan lebih banyak memerlukan udara. Dan untuk aktivitas tubuh ya, orang yang bekerja atau punya profesi atlet itu lebih banyak frekuensi pernapasannya dibandingkan orang yang cenderung melakukan aktivitas di kantoran misalnya ya. Kalau kita lihat di buku ini seorang atlet selalu berlatih, selalu latihan, selalu bergerak dalam setiap kegiatannya, maka oksigen atau frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi bandingkan dengan orang yang bekerja di tempat yang lebih banyak duduk, aktivitas geraknya kurang
ya, misalnya di kantoran atau resepsionis ya, karena mereka cuma stay di tempat duduknya aja ya. Nah, itu kalau dari faktor fisik ya, dimana tadi yang mempengaruhi adalah usia, kemudian jenis kelamin, posisi tubuh, kemudian aktivitas dari manusia itu sendiri. Kita masuk yang kedua, yaitu faktor emosi ya. Emosi seseorang akan mempengaruhi pernapasan. Ketika orang sedang marah, maka frekuensi pernapasannya cenderung lebih tinggi dibandingkan kondisi emosi yang santai, normal ya. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian pun dijelaskan bahwa kalau kita dalam harap emosi seperti ini ya, ini kan dalam keadaan santai nih ya. Ibu mengajar dengan santai, maka pernapasan pun normal ya. Kalian di rumah pun pasti pernapasannya normal. Tapi misalnya dalam keadaan sedang marah-marah ya, jelas pernapasan pun pasti akan lebih tinggi, oksigennya pasti lebih banyak diperlukan, karena saat kita emosi itu keluar energi ya. Jadi jangan pancing emosi seseorang ya, siapa tahu nanti frekuensi napasnya jadi sesak napas, asmanya kambuh. Nah, hati-hati tuh ya. Jadi kendalikan emosi orang-orang di sekitar kamu ya. Nah, itulah dua faktor ya yang kita pelajari hari ini yang mempengaruhi tentang pernapasan manusia. Intinya, semakin banyak kita beraktivitas, otomatis semakin banyak energi dan semakin banyak pula oksigen yang kita perlukan. Karena itu kita harus bisa menjaga alam biar bisa memberikan stok oksigen yang cukup buat kita, biar kita nggak mengep-mengep cari oksigen ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Semoga kamu lebih memahami, lebih mengerti faktor apa saja yang mempengaruhi pernapasan manusia. Dan untuk lebih dalam lagi memahami tentang materi yang sudah kita bahas pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan halaman 42 nomor 1 ya. Silakan dikerjakan di buku latihanmu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, jaga pernapasannya ya, dan jaga emosi dan jaga kesehatan fisik kamu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa. 1, 2